Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kali ini kita akan membahas mengenai pelatihan dan pengembangan di dalam manajemen sumber daya manusia. Apa sih yang ada di dalam pelatihan dan pengembangan di manajemen sumber daya manusia? Kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai pengertian, tujuan, dan juga metode apa yang digunakan dalam pelatihan dan pengembangan untuk karyawan. Jadi mari kita simak. Pengertian pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pengertian pelatihan atau training adalah proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir sehingga tenaga kerja non-manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis untuk tujuan tertentu. Sedangkan pengertian pengembangan adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan jabatan atau pekerjaan melalui pendidikan dan latihan. Program pengembangan karyawan disusun secara cermat dan didasarkan kepada metode-metode ilmiah serta berpedoman kepada keterampilan yang dibutuhkan perusahaan atau suatu instansi pendidikan saat ini maupun untuk masa depan. Selanjutnya, pengertian pelatihan dan pengembangan menurut para ahli. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 9, pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Sedangkan menurut Hani Handoko, pengertian latihan dan pengembangan adalah berbeda. Latihan atau training dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci, dan rutin, yaitu latihan menyiapkan para karyawan atau tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sekarang. Sedangkan pengembangan mempunyai ruang lingkup lebih luas dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap, dan sifat-sifat kepribadian. Adapun tujuan dari pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia adalah tujuan dari pelatihan sumber daya manusia yang pertama, melalui pelatihan, pelatih atau trainer memastikan bahwa setiap individu dapat secara efektif menggunakan teknologi-teknologi baru. Yang kedua, mengurangi waktu belajar seorang individu baru untuk menjadi kompeten dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, membantu memecahkan persoalan operasional. Sedangkan tujuan dari pengembangan sumber daya manusia adalah yang pertama, meningkatkan produktivitas, 2. Meningkatkan mutu tenaga kerja, 3. Meningkatkan ketepatan dan perencanaan sumber daya manusia, 4. Meningkatkan semangat kerja, 5. Menarik dan menahan tenaga kerja yang baik, 6. Menjaga kesehatan dan keselamatan kerja, dan yang terakhir, menunjang pertumbuhan pribadi. Adapun perbedaan dari tujuan pelatihan dan pengembangan adalah tujuan pelatihan adalah peningkatan kemampuan individu bagi kepentingan jabatan saat ini, sedangkan pengembangan bertujuan yaitu peningkatan kemampuan individu bagi kepentingan jabatan yang akan datang. Jenis-jenis pelatihan. Yang pertama, pelatihan keahlian, yaitu skill training. Yang kedua, pelatihan ulang, yaitu pelatihan yang memberikan para karyawan keahlian yang mereka butuhkan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Yang ketiga, pelatihan lintas fungsional, yaitu pelatihan karyawan lintas bidang yang tidak sesuai dengan job desk sebelumnya. Yang keempat, pelatihan tim. Sekelompok individu menyelesaikan pekerjaan demi tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Yang kelima, pelatihan kreativitas, yaitu tenaga kerja diberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin yang berdasarkan pada penilaian rasional. Metode pengembangan dan pelatihan. Yang pertama, on the job training.
atau disebut juga dengan pelatihan dengan instruksi pekerja sebagai suatu metode pelatihan dengan cara para pekerja atau calon pekerja ditempatkan dalam kondisi pekerjaan yang real di bawah bimbingan dari supervisi dari pegawai yang telah berpengalaman. Yang kedua, rotasi. Untuk pelatihan silang bagi karyawan agar mendapatkan variasi kerja, para pengajar memindahkan para peserta pelatihan dari tempat kerja yang satu ke tempat kerja yang lain. Yang ketiga, magang. Pada proses magang melibatkan pembelajaran dari pekerja yang lebih berpengalaman dan dapat ditambahkan pada teknik of the job training. Yang keempat, yaitu pelatihan vestibule, yang bertujuan agar pembelajaran tidak mengganggu operasi rutin. Beberapa perusahaan menggunakan pelatihan vestibule. Wilayah atau vestibule terpisah dibuat dengan peralatan yang sama dengan yang digunakan dalam pekerjaan. Yang kelima, permainan peran dan model perilaku adalah alat yang mendorong peserta untuk membayangkan identitas lain. Yang keenam, belajar mandiri dan proses belajar terprogram, yaitu teknik belajar secara mandiri yang berkisar pada cara manual sampai kaset rekaman atau video. Pembelajaran terprogram adalah bentuk lain dari belajar mandiri yang biasanya terdapat pada program komputer atau cetakan booklet yang berisi tentang pertanyaan dan jawaban. Perbedaan pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan dapat dibedakan menurut beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu dari aspek tujuan. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan karyawan bagi kepentingan jabatan saat ini. Sementara pengembangan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan karyawan untuk kepentingan jabatan yang akan datang. Yang kedua yaitu aspek sasaran. Dalam sudut pandang aspek sasaran, pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kinerja jangka pendek, sedangkan pada pengembangan sumber daya manusia mengarah pada sasaran jangka panjang. Yang ketiga yaitu aspek orientasi. Pada pelatihan SDM, pelatihan diberikan hanya berorientasi pada kebutuhan jabatan sekarang. Namun pada pengembangan SDM, kebutuhan merupakan perubahan baik yang terencana maupun tidak terencana. Aspek yang selanjutnya yaitu efek terhadap karir. Tujuan pelatihan SDM efeknya terhadap karir memiliki keterkaitan yang relatif rendah. Selanjutnya yaitu manfaat dari pelatihan dan pengembangan SDM. Yang pertama yaitu menemukan potensi karyawan. Hal ini dikarenakan ketika pelatihan dan pengembangan, karyawan akan dituntut untuk berpikir kreatif, inovatif, dan bekerja sama sehingga menimbulkan potensi-potensi yang ada di dalam diri karyawan tersebut. Yang kedua yaitu mengurangi kinerja yang buruk. Yang ketiga yaitu karyawan terus belajar seumur hidup. Hal ini dikarenakan ketika proses pelatihan dan pengembangan, maka karyawan akan berpikir dan belajar terus-menerus. Yang selanjutnya yaitu mengurangi ketegangan dan konfrontasi. Dikarenakan dalam pelatihan dan pengembangan, karyawan akan diadakan diskusi kelompok atau dinamika kelompok sehingga mengurangi ketegangan yang pernah terjadi di antara karyawan. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan produktivitas individu dan tim, kemudian meningkatkan fleksibilitas kerja dan meningkatkan komitmen karyawan kepada perusahaan dan mempererat tali antar karyawan satu dengan karyawan yang lain. Yang selanjutnya yaitu tahapan evaluasi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, adanya tahapan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan dampak yang ditimbulkan akan adanya pelatihan dan pengembangan ini. Nah, di sini ada beberapa tahapan, yaitu ada 4 tahap. Yang pertama yaitu tahapan reaksi. Di sini evaluator akan melihat reaksi atau respon para karyawan setelah melakukan pelatihan dan pengembangan SDM di kantor atau perusahaan. Yang
kedua yaitu tahapan evaluasi belajar. Di sini evaluator akan mengetahui seberapa jauh pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan karyawan setelah melakukan pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga yaitu tahapan perilaku. Di sini evaluator akan melihat dan mengamati perilaku karyawan setelah melakukan pelatihan, apakah lebih baik atau lebih buruk. Yang keempat atau yang terakhir yaitu tahapan hasil. Nah, di sini evaluator akan melihat secara aspek keseluruhan dan menjadikan satu, kemudian disimpulkan hasil yang didapat setelah karyawan melakukan pelatihan dan pengembangan SDM di perusahaan. Sehingga di sini dari hasil yang dilihat, evaluator bersama pemegang kekuasaan di perusahaan akan melakukan tindak lanjut yang sesuai dengan hasil evaluasi yang telah didapat. Contoh pelatihan dan pengembangan di dalam manajemen sumber daya manusia. Contoh pelatihan dan pengembangan ini kita mengambil dari PT Sido Muncul dan juga PT Perkebunan Nusantara. PT Sido Muncul mengembangkan kompetensi karyawan dengan program pelatihan. Pada tahun 2016, PT Sido Muncul bekerja sama dengan SAP menyelenggarakan program pelatihan bagi karyawannya. Program pelatihan ini terdiri dari 86 program pelatihan untuk karyawannya. Untuk PT Perkebunan Nusantara, pelatihan karyawan didasarkan pada golongan karyawan. Pelatihan ini berisi pelatihan kursus jabatan dan juga semiloka dan IHT. Itulah pemaparan materi mengenai pelatihan dan pengembangan dalam manajemen sumber daya manusia. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Dan kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video materi selanjutnya.